Bima, Jenggen. Bagaimana jika Arjuna kembali? Jika dia kembali, bukankah itu akan membuatnya lebih Apa yang sedang kalian lakukan? Bima, apa lagi yang bisa kami lakukan? Tentu saja, aku meniduri tunanganmu. Melati, binatang ini memaksamu, kan? Karena kau sudah aku akan terus terang. Bima dan aku saling mencintai. Dia lebih tampan dan lebih jantan darimu. Melati, aku bekerja tanpa lelah untukmu, bekerja sampai mati, menghabiskan semua uangku, membeli rumah, dan menaruhnya sepenuhnya atas nama dan kau mengkhianatiku dengan sahabat. Itu semua pilihan. Bagaimana itu masalahku? Lagi pula, aku sudah hamil. Bayi itu adalah milikku. Kau pikir yang menyedikit. Kau sudah jadi bucin seumur hidupmu dan tidak pernah bahkan memegang tangan Melati. Apa gunanya hidup? Lebih baik kau mati saja. Kalian pasangan terkutuk. Aku akan membunuh kalian berdua. Arjuna, bertahanlah. Ambulans akan segera datang. Arjuna. Lagi pula, tidak ada yang peduli lagi. Tidak ada gunanya aku hidup. Aku peduli. Aku peduli pada, tapi hatimu hanya ada Melati. Melati, wanita kejam itu menyia-nyiakan seluruh hidupku. Hanya di akhir aku menyadari, siapa yang benar-benar pantas mendapatkan cinta. Dewi, jika aku bisa melakukannya lagi, aku pasti akan memilihmu. Arjuna. Bima dan aku saling mencintai. Kau pikir yang menyedikit. Kau sudah jadi bucin seumur hidupmu dan tidak pernah bahkan memegang tangan Melati. Lagi pula, aku sudah hamil. Bayi itu adalah milikku. Katakan ya padanya. Bukankah aku sudah mati? Ini pemandangan dari kehidupanku sebelumnya, saat aku baru mulai kuliah dan menyatakan perasaanku pada Melati. Apakah aku benar-benar terlahir kembali? Arjuna, jika kau benar-benar ingin menyatakan perasaanmu padaku, maka belikan aku tas Chanel itu. Belikan untukku. Jika tidak, aku takkan menerima pernyataan cintamu. Dan aku bahkan takkan menyentuh kue kotormu. Arjuna, tas yang disukai Melati, hanya 90 juta rupiah. 90 juta rupiah, dan kau bisa berkencan dengan ratu kampus. Kami semua iri padamu. Arjuna, kau tidak miskin kan? Tidak mampu? Tas 90 juta rupiah. Teman, aku punya ide untukmu. Sepupuku menjalankan perusahaan pinjaman. Kalau kau mau pinjam uang, aku bisa minta dia memberimu suku bunga lebih rendah. Di kehidupan sebelumnya, untuk memenangkan Melati, dengan bantuan Bima, aku meminjam uang secara online untuk Melati, untuk membeli barang mewah. Akhirnya, aku menghabiskan semua tabungan untuk membelikannya rumah. Tapi dia sudah bersama Bima, dan mereka sudah berhubungan. Mereka memanfaatkanku lalu membuangku, dan menyebabkan kematian tragis. Sekarang aku hidup lagi. Aku sudah selesai jadi bucin. Biar orang lain saja yang melakukannya. Arjuna, APA kau sulit? Kalau kau tak mampu membeli tas itu, jangan buang waktu ke di sini. Bawa pergi kue kotormu itu. Tapi aku membelikan kue ini untuk... Sudah kubilang, tak ada tas, tak ada kesepakatan. Kau boleh simpan kue ini dan makan sendiri saja. Kau tidak akan memakannya? Sayang sekali. Arjuna, APA kau hilang? Energi sistem kelahiran kembali habis. Tuan rumah, sisa usia hidup, 10 detik. Segera ikat target penaklukan. Untuk memperpanjang hidupmu dengan meningkatkan skor afinitas. Apa? Aku hanya punya 10 detik sisa hidup? Astaga. Toko Utama di Novelle 1. Terlahir kembali, Manjika System, dan mencapai puncak hidup mereka. Kenapa aku malah akan mati? Mengikat target penaklukan, di mana aku harus menemukannya? Apa aku serius harus kembali ke Melati? 9, 8, sejak. Arjuna, berlututlah, dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Arjuna, dengan pertunjukan besar hari ini, bukankah kau akan menyatakan perasaanmu pada Melati? Dia memberimu kesempatan. Jangan saya yakin. 6, 5, 4. Dewi. Dan siapa bilang aku menyatakan perasaan pada dasar wanita sialan? Dewi. Aku menyukai, jadilah pacarku, semoga berhasil. Aku tamat. Aku akan mati. Meskipun Dewi diam-diam mencintaiku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia baru saja pindah sekolah. Dia mungkin hampir tidak tahu siapa. Ini tidak mungkin. Aku terima. Selamat, host berhasil mengikat target penaklukan. Dewi, skor afinitas Dewi saat ini adalah 60. Host, sisa masa hidup 60 hari. Karena skor afinitas Dewi melebihi 60, host telah mengaktifkan sistem cashback 60x. Setiap poin skor afinitas yang memperpanjang masa hidup 1 hari dan meningkatkan pengganda cashback sebesar 1. Berhasil. Dewi menyukaiku sekarang. Arjuna, aku tahu pengakuanmu hanya impulsif. Tapi jika kamu benar-benar bersedia, kita bisa mencoba. Berkencan dulu.
Sepertinya Arjuna sudah jatuh sedalam-dalamnya. Dia tidak bisa mendapatkan ratu kampus, jadi sekarang dia hanya bisa pasrah dengan gadis jelek. Arjuna, kamu sengaja melakukan ini, bukan? Untuk membuatku kesal. Kamu membawa gadis jelek ini kemari untuk pamer? Arjuna, Melati memberimu kesempatan. Bagaimana bisa kamu tidak menghargainya? Mengapa kamu memilih pecundang seperti ini? Siapa bilang aku mengaku padamu, wanita sialan? Aku dulu buta. Sekarang, mataku sudah terbuka. Dewi, 1000 kali lebih cantik darimu. Dia, gadis jelek itu, bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Arjuna, apa kamu juga berpikir aku jelek? Mana mungkin? Di hati, kamu yang paling cantik. Melati, aku pasti buta karena pernah menyukaimu. Dibandingkan dengan kecantikan Dewi, Camilla Young bahkan tidak pantas membawa sepatunya. APA, apa aku salah lihat? Itu Dewi. Dia benar-benar Dewi. Mulai sekarang, dialah ratu kampus yang baru. Skor afinitas Dewi meningkat 10. Skor afinitas saat ini, 70. Sisa umur, 70 hari. Pengganda cashback saat ini, 70 kali. Apa kalian semua buta? Bagaimana gadis jelek ini bisa dibandingkan denganku? Dewi 100 kali lebih cantik darimu. Dewi, karena kita sudah pasangan pacaran, bukankah kita seharusnya melakukan hal yang pacar dan pacar lakukan? Bukankah kemajuan kita terlalu cepat? Tidak cepat. Apa yang cepat? Dewi, ayo pergi. Kau tidak mau ini, kau tidak mau itu, memalukan jadi pacarmu. Aku akan membelikanmu teh susu, kau tidak bisa menolaknya, kan? Oak, kalau begitu jus lemon termurah saja. Permaizi, Nona. Toko kami spesialis minuman kelas atas. Just Lemon Termura. Seharga Rp300.000 secangkir. APA, Rp300.000 untuk secangkir jus lemon? Arjuna, kita tidak punya banyak uang, kita harus berhemat. Berani kau datang ke sini mencari teh susu tanpa uang? Teh susu di sini bukanlah sesuatu yang mahasiswa miskin sepertimu mampu beli. Tepat sekali, ini tempatnya para profesional. Seperti kami, bahkan kami hanya datang seminggu sekali. Arjuna, ayo pergi. Siapa bilang aku tidak mampu? Aku mau toko ini punya teh susu termahal. Teman, kau yakin teh susu termahal kah? Seharga Rp900.000 secangkir. Lupakan saja, Arjuna, terlalu mahal. Aku hanya punya 3 juta rupiah tersisa untuk biaya hidup. Sistem, kau harus membantuku dengan bonus cashback besar. Memang agak mahal, tapi barang mahal menunjukkan ketulusanmu, kan? Beri aku 4 cangkir. 4 cangkir? Itu terlalu mahal. Pembayaran berhasil, Rp3 juta. Menghabiskan Rp3 juta, bonus cashback 70 kali berhasil. Bonus cashback 70 kali benar-benar berhasil. Apakah ini berarti selama aku membelanjakan uang untuk Dewi, aku akan jadi kaya raya? Bagaimana kalau kita mengembalikannya? Sebenarnya aku lebih suka air mineral untuk diet. Tidak, kau tidak bisa mengembalikannya. Dewi, kau imut saat sedikit berisi. Oh, benar, aku akan membawamu. Membeli perhiasan dan pakaian, kosong antik. Sayang sekali kalau tidak didandani. Sayang sekali, gen dari orang tuamu. Kalau begitu aku bawa 4 cangkir teh susu untuk teman sekamarku. Esnya akan segera mencair. Selamat datang. Bukankah itu Arjuna? APA. Akhirnya memikirkannya, datang untuk membelikanku perhiasan sebagai permintaan maaf, tapi jangan yang murah, pilih yang bagus, dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku di sini untuk memilih perhiasan untuk pacarku, Dewi. Pergi dari sini, wanita sialan. Arjuna, kau stamp attack berharga, beraninya kau menghina aku? Apa kau buta? Kau benar-benar tergila-gila pada Dewi, nenek sihir jelek yang tidak dipedulikan siapapun? Kalung ini bagus. Biar kuliah. Kelang ini adalah pusat dari koleksi kak. Harganya Rp75 miliar. Arjuna, bahkan jika kau menjual dirimu, kau tidak akan mampu membelinya. Jangan pikir aku tidak tahu apa rencana. Seluruh sandiwara membeli kalung untuk Dewi ini, kau hanya jual mahal. Yah, berhasil. Sekarang beri aku uang untuk kalung itu, dan aku akan setuju menjadi pacar. Putri. Arjuna adalah pacarku. Tolong jaga harga dirimu. Dewi, nenek sihir jelek. Bagaimana bisa Arjuna menjadi pacarmu? Kau hanya alat yang dia gunakan untuk membalas dendam padaku. Kau. Jean Campé du Licandia. Dewi, pilih apapun yang kau suka. Silakan. Arjuna, katakan itu lagi kalau berani. Percaya atau tidak, aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Oh, itu sempurna. Aku tidak bisa meminta lebih. Aku akan membuka sebotol sampanye untuk merayakannya. Kau sangat keras kepala sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau akan berlutut dan memohon maaf padaku nanti. Lihat apa yang kau suka. Dewi, kau tidak benar-benar berpikir Arjuna bisa membeli apa saja di sini, kan? Apa kau tahu berapa uang sakunya sebulan? Dia mungkin pinjam online hanya untuk pamer. Apakah Arjuna punya uang atau tidak? Bukan urusanmu. Apa, aku kena sasaran? Arjuna sudah lama jadi bucinku. Aku tahu persis betapa miskin dan menyedihkannya dia. Tentu saja aku tahu. Hei, pikandang miskin dan gadis jelek. Pazangan yang seresai. Arjuna. Aku menabung dari kerja sambilan bertahun-tahun. Seharusnya ada beberapa ribu dolar di sini. Saatnya membayar. Katakan saja uang itu milikmu. Tidak, aku benar-benar punya uang. Yang ini cocok untuk Dewi, tapi aku belum punya cukup uang. Aku akan beli sesuatu yang kecil dulu untuk mendapatkan bonus cashback. Berapa harga jelon ini?
Tuan, ini adalah emas mawar 18 karat, gelang bertatah berlian, harganya 30 juta rupiah. Arjuna, kau tidak benar-benar berpikir, 30 juta rupiah itu jumlah kecil kan? Kartumu mungkin bahkan tidak punya. 300 ribu rupiah. Aku lihat kalian berdua hanya datang membuat masalah. Himenen, usir mereka dari sini sekarang. Siapa bilang aku tidak punya uang? Bukankah itu tempat yang menjual Overlord Milk Tea mereka? Aku dengar milk tea mereka, bahkan yang termurah pun, harganya 300 ribu rupiah. Yang dipegangnya ini yang paling mahal, 900 ribu rupiah per cangkir. Seseorang yang mampu membeli milk tea semahal itu, dan pelayan itu bilang dia tidak punya uang. Benar-benar memeluk APA, kamu mampu membeli Overlord Milk Tea? Arjuna membelikannya untukku. Dia membeli 4 cangkir. Apa kalian masih berpikir aku tidak punya uang sekarang? Wah Tuan, kamu benar-benar membelinya? Kartu. Baik. Host untuk ini menghabiskan 30 juta rupiah. Pengganda cashback 70 kali berhasil. 2 miliar 100 juta rupiah disetorkan. Saldo saat ini 2 miliar 250 juta rupiah. Tidak mungkin, kamu pasti meminjam dari rentenir. Bagaimana lagi kamu bisa begitu kaya? Berapa harga anting-anting ini? Ini adalah kedatangan terbaru kami, 75 juta rupiah. Arjuna, tolong jangan beli. Itu terlalu mahal. Kartu. Ding. Host untuk ini menghabiskan 75 juta rupiah. Pengganda cashback 70 kali berhasil. 5 miliar 250 juta rupiah disetorkan ke kartu bank. Orang ini benar-benar orang penting. Bukankah pelayan itu tadi mengejeknya karena miskin? Apa wajahnya terasa sakit sekarang? Arjuna, berhenti bersikap sombong. Kamu meminjam pinjaman online. Ketika penagih utang datang, mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi. Bukankah kamu tadi bilang, aku tidak mampu membeli kalung kayak ini? Sekarang aku menginginkannya. Arjuna APA Kauhila, ini adalah barang andalan kami, seharga 75 miliar rupiah. Bahkan jika kami menjualmu per pon, kau tetap tidak akan mampu membelinya. Lagi pula, barang andalan ini tidak dijual. Aku percaya bahwa dengan uang, barang yang tidak dijual pun bisa dibeli. Arjuna, aku tahu kau baik padaku, tapi kumohon jangan beli itu. Dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Apa semua keributan ini? Ada apa ini? Manajer Indra, orang gila ini, membuat masalah di toko kami. Dia bahkan bilang ingin membeli barang andalan kami. Himenen, cepat, usir para pengacau ini. Beginikah caramu toko? Mengusir pelanggan? Kalung mimpi samudra ini sudah dipesan oleh wanita terkaya di kota Ananta. Hanya uang muka saja. Dia membayar 22,5 miliar rupiah. Jika kau ingin membelinya, kau harus membayar tambahan 22,5 miliar rupiah. Mampukah kau membayarnya? Bagaimana kau tahu jika aku tidak mencoba? Jika kartumu ditolak, bagaimana rencanamu mengatasinya? Jika kartunya ditolak, buat dia menggonggong seperti anjing di seluruh kota. Arjuna, lepakan saja. Aku akan membelinya langsung. Arjuna, apa kau benar-benar berpikir? Kau punya 90 miliar rupiah? Uang sebanyak itu? Lupakan pinjaman. Kau bahkan tidak bisa merampok ban untuk mendapatkannya. Sekarang, tunggu saja untuk menggonggong seperti anjing. Kartu ditolak. Tidak punya uang tapi masih pamer. Himenen. Kartu ditolak. Apa kau tahu apa yang terjadi saat kau mengacau denganku? Arjuna, sudah kubilang, bagaimana mungkin orang miskin seperti bisa menggesek kartu untuk 90 miliar rupiah, menggunakan kartu palsu untuk pamer. Kartunya tidak berguna, dan kau juga. Kartu ditolak? Bagaimana mungkin? Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa membuat keributan. Keamanan, usir kedua pengacau ini dari sini. Hei tunggu, Manajer Indra, mereka baru saja membuat taruhan. Dia bilang jika kartunya ditolak, dia akan menggonggong seperti anjing di seluruh kota. Arjuna, cepat berlutut dan menggonggong. Salahnya tidak salah. Apakah sistem sialan ini mempermainkanku? Dasar anjing, beraninya kau mengabaikanku. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kartunya gagal, kau tidak boleh memukulnya. Pergi kau, nenek lampir jelek. Percaya atau tidak, aku juga akan memukul. Melati, coba sentuh Dewi. Aku tantang kau. Tidak punya uang tapi masih sombong. Semuanya lihatlah. Pria miskin ini datang ke toko mewah kami. Berpura-pura jadi orang penting. Dia bahkan bilang jika kartunya gagal, dia akan menggonggong seperti anjing. Sekarang dia gagal berpura-pura keren dan dia mau mundur. Cepat menggonggong. Kita semua menunggu untuk mengunggahnya secara online. Masih muda, sudah belajar pamer tanpa uang. Dia mungkin akan jadi sampah saat masuk masyarakat. Mengapa kartunya ditolak? Salam Tuan Arjuna, saya adalah manajer cabang Ban Adidaya, cabang kota Ananta. Aset Anda melebihi 90 miliar rupiah, tapi kartu ban Anda saat ini memiliki batas pengeluaran. Untuk menghindari dampak pada pembelian Anda, saya akan segera mengirim seseorang untuk memproses secara khusus kartu hitam tanpa batas untuk Anda. Jangan terburu-buru mengurus kartu hitam. Pertama, Anda bisa meningkatkan kartu bank saya secara online menjadi tanpa batas. Baik Tuan Arjuna, karena kartu Anda standar, peningkatan batas akan memakan waktu sekitar 1 menit. Arjuna, apa yang kau gumamkan? Jika kau tidak menggonggong seperti anjing hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kartu bank saya ditolak sebelumnya karena batasnya. Mereka sedang memproses peningkatan batas sekarang. Jika setelah 1 menit, saya masih belum bisa menggunakannya, saya akan membayarmu dengan nyawa saya. Nah, apa kau mengira aku anak berumur 3 tahun? Mahasiswa miskin sepertimu, bahkan dalam 100 tahun tidak akan bisa mendapatkan batas 22,5 miliar rupiah. Keamanan, bertindak. Hei, Manajer Indra, karena dia sangat keras kepala, mari kita ikuti saja keinginannya. Jika kartunya ditolak, buat dia membayar 75 miliar rupiah. Tidak, termasuk kerusakannya, seharusnya 90 miliar rupiah. Tidak. Bagaimana jika aku berhasil menggeseknya? Jika kau berhasil menggeseknya, aku, Melati, akan berlutut dan memanggilmu ayah, di depan semua orang. Bagus. Kau mengatakannya sendiri. Arjuna, jangan setujui mereka.
Itu hanya masalah kecil tadi. Sebuah kalung seharga lebih dari 90 miliar rupiah. Aku masih bisa membelinya. Bahkan jika aku membeli seluruh mal ini, aku masih bisa membelinya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Waktunya habis, Arjuna. Cepat gesek kartunya. Jika kau tidak bisa menggesek 90 miliar rupiah, kau harus membayar, bahkan jika kau menjual darah dan ginjalmu. Tuan Arjuna yang terhormat, kartu bank Anda telah ditingkatkan menjadi batas pengeluaran tanpa batas. Selamat berbelanja. Jangan khawatir, aku mampu membayarnya. Pembayaran berhasil, 90 miliar rupiah. Ding! Sang tuan menghabiskan uang untuk Dewi, 90 miliar rupiah. Penggandaan cashback 70 kali berhasil. Saldo saat ini, 300 miliar rupiah. Ini tidak mungkin, kau benar-benar bangkrut. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak ini? Ini palsu, pasti palsu. Bapak Arjuna, ini kartu Anda. Silakan diterima. Mohon maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Arjuna. Kau benar-benar. Ini adalah karya andalan kami, kalung mimpi samudra, sekarang milikmu. Arjuna, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Dewi, sudah kubilang, coupe en mendapatkan yang terbaik. Kalung biasa ini, seharga lebih dari 90 miliar rupiah. Aku masih merasa ini tidak cukup baik untukmu. Bapak Arjuna, apa lagi yang bisa kami lakukan untuk Anda? Buat dia berlutut dan memanggilku ayah, lalu pecat dia. Arjuna, pecundang miskin itu, dia dulu berutang hanya untuk mengejarku. Bagaimana mungkin dia sekaya ini? Dia tidak mungkin tiba-tiba punya 90 miliar rupiah. Arjuna, tidak mungkin kau berhasil menggesek 90 miliar rupiah. Mungkin mesin edisinya rusak. Semua orang jelas melihat kartunya. Berhasil melewati. Bagaimana bisa rusak? Tepat sekali, kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kartunya berhasil terproses. Melati, kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Kau bahkan membuat alasan yang begitu menyedihkan. Arjuna, bukankah kau yang tidak mau menghadapi kenyataan sampai terlambat? Semuanya, buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Mesin edisinya barusan malfungsi. Apa lagi yang ingin kau katakan, Arjuna? Manajer Bayu, mesin edisinya barusan malfungsi. Pecundang miskin ini sama sekali tidak berhasil menggesek kartunya. Bapak Arjuna, karyawan seperti ini yang tidak punya moral. Kami, apa katamu? Mesin edisinya benar-benar rusak? Benar-benar tidak bisa membaca apapun sekarang. Tadi jelas berhasil tergesek. Arjuna, usahamu pamer gagal. Bukan hanya kau merusak mesin edisi, kau juga mengotori karya andalan kami. Manajer Bayu, dia harus membayar kerusakannya. Mesin edisi toko ini memang bermasalah, tapi kartuku punya lebih dari 90 miliar rupiah. Siapapun bisa bicara besar. Aku bisa bilang kartuku punya 1,5 miliar dolar as. Inilah kekandang miskin. Bapak Arjuna, bagaimana dengan ini? Bagaimana kau bisa membuktikan asetnya? Mesin edisi tokomu memang bermasalah, tapi bukan berarti semua mesin edisi di mal ini rusak, kan? Dewi, ayo kita pergi. Aku akan membawamu berbelanja. Ini, tidak. Bungkus semua yang lain. Sudah lebih dari 1 jam. Kenapa Bapak Arjuna dan Dewi belum kembali? Manajer Bayu, Arjuna itu hanyalah pecundang miskin tanpa keluarga. Apakah dia kabur? Kenapa tidak kau katakan dari tadi? Mereka mengambil karya andalan kami, seharga 5 juta dolar. Manajer Bayu, jangan khawatir. Lebih baik lagi kalau dia kabur. Kami akan panggil polisi dan menangkapnya. Karena mencuri karya andalan kami, mereka akan memenjarakannya seumur hidup, membersihkan masyarakat dari momok. Kalau baca ditunggu APA lagi? Panggil polisi. Panggil polisi untuk apa? Bapak Arjuna, Anda kembali. Nana barang-barang yang kau bawa. Tanpa uang di kartunya, pecundang miskin itu mungkin bahkan tidak sempat masuk sebelum dia diusirkan. Siapa bilang aku tidak membeli apapun? Apa yang kau beli? Mari kita lihat. Bisakah kau menunjukkannya? Kutebak kau bahkan tidak mampu membeli botol air seharga 120 ribu rupiah. Sekarang, Aku khawatir tokomu terlalu kecil untuk menampungnya semua. jika menyangkut menahan kesombonganmu, maka toko kami memang terlalu kecil. Tunggu, ada yang salah. Di mana Dewi? Dia masih memakai karya andalan kami. Karya andalan kami. Aku mengerti, kalian berdua hanya ingin mencuri karya andalan kami. Manajer Bayu, panggil polisi dengan cepat. Dan tangkap dia. Kalian akan segera tahu. Berikut adalah daftar pengeluaran Bapak Arjuna hari ini. 2 teh susu, 120 ribu rupiah. 1 potong kue keju, 270 ribu rupiah. Arjuna, kau baru saja membeli ini. Barang murah untuk berpura-pura jadi orang kaya. Apa terburu-burunya? Dengarkan saja. Tiga TAS Hermes Birkin, 8,4 miliar rupiah. 2 jam tangan Patek Philippe, 36 miliar rupiah. 1 set Horizon Van Cleef Your Arpels, 144 miliar rupiah. 1 gaun kerajaan, 900 miliar rupiah. Total pengeluaran Bapak Arjuna hari ini adalah 1,2 triliun rupiah. Dia menghabiskan lebih dari 80 juta dolar untuk satu wanita tanpa berkedip. Siapa sebenarnya Bapak Arjuna ini? ATA, 80 juta dolar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Arjuna punya uang sebanyak ini? Pasti kau menyuruh mereka untuk beracting.
Apa kau sudah gila? Dengan begitu banyak orang menyaksikan, siapa yang punya waktu untuk berpura-pura denganmu? Tepat sekali. Kita semua melihatnya. Ya, Bapak Arjuna menggesek kartunya. Sampai selesai. Menurutku kau hanya memandang rendah orang. Kenapa hanya 80 juta dolar? Kalung karya andalan tokomu seharga 90 miliar rupiah. Karya andalan kalung. Beri aku satu lagi. Untuk menambah total menjadi 1,29 triliun rupiah. Untuk keberuntungan. Untuk hubunganku dengan Dewi. Yang berjalan lancar jaya. Bapak Arjuna, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Anda punya setengah jam. Cepat ambilkan satu karya andalan lagi. Arjuna, terima kasih. Ding! Skor afinitas Dewi meningkat 10 poin. Terdeteksi skor afinitas melebihi 80. Sistem memberikan tambahan 10 hari masa hidup. Masa hidup Tuan saat ini adalah 90 hari. Pengganda cashback adalah 80 kali. Dewi, selama itu untukmu. Tak masalah berapapun biayanya. Melati, apa kau mencoba kabur? Wanita sialan, hampir saja kau membuatku menyinggung Bapak Arjuna. Cepat berlutut dan minta maaf pada Bapak Arjuna. Arjuna, kita kan kenalan lama, ya kan? Dulu kau paling suka padaku. Asalkan kau mau menghabiskan uang untukku, aku akan jadi milikmu. Arjuna, Di siang bolong seperti ini, melihatmu saja sudah membuatku kesal. Pergi sana. Wanita sialan, beraninya kau membuat Bapak Arjuna jijik di sini? Apa kau tidak mengerti perkataan Bapak Arjuna? Sekarang Anyela. Arjuna, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sebelumnya, aku dipaksa oleh Bima. Jika kau bisa memaafkanku, aku pasti akan lebih penurut daripada Dewi. Melody, kau benar-benar jalang. Kalau kau tidak pergi sekarang, Arjuna tidak akan memukulmu. Tapi aku tidak bisa menjamin aku tidak akan. Mulai sekarang kau dipecat. Kalau kau tidak keluar, kau akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Ibu Kirna, perusahaan lain semuanya bilang, mereka punya masalah arus kas. Masalah arus kas, jelas mereka hanya tidak mau berinvestasi padaku. Riba-riba tua ini, hanya ingin aku bangkrut, agar mereka bisa mengambil alih. Mereka sungguh tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena aku dulu, mereka sudah bangkrut sejak lama. Sepertinya satu-satunya harapanku adalah menarik investasi di gala lelang. 2 hari lagi, kirim seseorang ke Sky Cloud Mall, ambil liontin yang sudah kupesan, bawa kembali. Aku ingin memakainya di gala. Bu, Ibu Kirna, liontin yang sudah Anda pesan, sudah dibeli orang lain. APA, seseorang berani mencuri. Dari Ibu Kirana, idiot mana ITU? Itu mahasiswa bernama Arjuna, yang membelikannya untuk pacarnya. Seorang Arjuna? Tidak ada tuan muda kaya, bernama Arjuna di kota Ananta. Mungkinkah dia dari tempat lain? Sudah kuperiksa. Arjuna ITU, hanyalah Sireng, mahasiswa biasa. Dulu dia pecundang miskin, tiba-tiba dia jadi kaya. Hari ini, di Sky Cloud Mall, dia menghabiskan 1,35 triliun rupiah untuk pacarnya. 1,35 triliun rupiah? Meskipun bagiku tidak sulit mendapatkan jumlah itu, untuk menghabiskan 1,35 triliun rupiah, hanya untuk membuat pacarnya tersenyum, dia pasti orang yang patut diperhitungkan. Mungkinkah dia, tuan muda tertutup dari tempat lain, mau lihat, liontin kelas atas lainnya kalau begitu, untuk saat ini tidak. Di mana Arjuna sekarang? Dia masih di Sky Cloud Mall. Siapkan mobil. Aku akan pergi menemui Bapak Arjuna ini. Baik, Ibu. Bapak Arjuna, bayangan bulan fantasmal ini, setara dengan mimpi samudra. Ini adalah harta karun toko. Aku segera memindahkannya, dari kantor pusat. Baiklah. Gesek kartunya. Host membelanjakan untuk Dewi, menghabiskan 1,35 triliun rupiah. Pengganda cashback 800k, 72 miliar dolar AS dikreditkan. Total asset host, 71 miliar dolar AS. Orang terkaya di kota Ananta hanya bernilai puluhan miliar dolar. Bukankah itu berarti aku bisa menjadi orang terkaya di kota Ananta sekarang? Dewi, kedua liontin ini bisa kau pakai bergantian. Apapun lagi yang kau suka akan kubelikan mulai sekarang. Arjuna, kakak, kau sudah cukup membelikanku. Ayo pulang. Bapak Arjuna, tunggu. Siapa kau? Apa mau dariku? Ibu Kirana, kenapa Anda di sini? Bapak Arjuna, ini Ibu Kirana, mimpi samudra yang kau beli. Sebelumnya sudah dipesan oleh Ibu Kirana. Oh, barangnya diambil dia, dan dia datang untuk mengambilnya kembali. Jadi dia wanita terkaya di kota Ananta. Aku tidak menyangka dia begitu mudah. Dan cantik. Jadi begitu, Ibu Kirana, mungkinkah Anda di sini untuk liontin itu? Ibu Kirna, kami tidak bermaksud meninggang Anda. Jika Anda di sini untuk liontin ini, akan kukembalikan padamu. Kami yang membayarnya, tidak perlu dikembalikan. Bapak Arjuna ini, kenapa pakaiannya begitu biasa, tapi dia begitu tenang di depan? Pasti nyata, Kingar keluarga kaya raya. Melatih pewaris mereka sejak kecil untuk hidup hemat. Inilah gaya sejati keluarga elit. Bapak Arjuna, Anda salah paham. Karena Anda sudah membeli liontin ini, itu milik Anda. Aku tidak di sini untuk membuat masalah. Sebelina, ada satu permintaan. Bapak Arjuna, bolehkah aku bicara dengan Anda secara pribadi? Arjuna, karena Ibu Kirana ingin bicara denganmu, silakan saja. Ada apa? Katakan saja. Bapak Arjuna,
Aku ingin meminta investasi dari proyek perusahaan kami ini dengan dana yang cukup, pasti akan menghasilkan setidaknya 10 kali lipat keuntungannya. Aku jamin investasi tidak akan sia-sia. 10 kali lipat, sistem memberiku pengganda cashback 800 kali. Aku tidak tertarik dengan uang saat ini. Terdeteksi target penaklukan yang bisa diikat. Host, apakah Anda ingin mengikatnya? Mengikat beberapa target penaklukan, bukankah itu memberiku cara lain untuk mendapatkan nyawa? Mojika, tentu saja. Ikat. Berhasil mengikat untuk host. Target penaklukan baru, Ibu Kirana. Skor afinitas Kirana saat ini adalah 20. Ketika skor afinitasnya melebihi 60, host sekian dinajurahi nyawa, dan hadiah pengganda cashback. Dia dari keluarga Taipan tertutup, seperti yang kuduga. Mungkinkah kali ini, aku benar-benar akan bangkrut? Dia tidak tertarik pada uang. Bagaimana kalau Kikanikan, kalau budgetu? Bapak Arjuna. Jika Anda setuju untuk berinvestasi, aku akan setuju untuk kondisi apapun. Tidak ada pria yang tidak tergoda oleh kecantikan. Marika Semua mudah dipojok leku. Bapak Arjuna. Jika Anda setuju untuk berinvestasi, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Wow, jumlah itu luar biasa. Tapi aku bersumpah di kehidupan terakhir, aku tidak akan pernah mengkhianati Dewi. Ibu Kirana, tolong jaga harga dirimu. Aku, Arjuna, adalah pria sejati dan aku tidak akan tergoda oleh kecantikan. Begitu, seseorang seperti Bapak Arjuna, dari keluarga yang begitu kuat, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Bagaimanapun, aku hanyalah yang disebut wanita terkaya di kota Ananta. Nama, mengenai investasi yang baru saja Anda sebutkan. Aku setuju. Kau setuju? Jadi katakan, berapa banyak investasi yang kau butuhkan? Tapi mari kita perjelas di awal. Kita hanya kenalan biasa, jadi kau tidak bisa meminta terlalu banyak. Saat ini, untuk proyek kendaraan energi baru, hanya perlu 2,25 triliun rupiah lagi, pasti akan berhasil. Tapi Bapak Arjuna ini dari keluarga Taipan tertutup. Dia mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Akan mengesankan jika dia bisa mendapatkan 300 miliar rupiah. Bapak Arjuna, yang kau butuhkan hanyalah 1,5 miliar dolar as. Baiklah, berikan nomor rekeningmu, akan ku transfer nanti. 1,5 miliar dolar as? Bukankah itu cukup? Apakah kau meminta 15 miliar dolar as? 15 miliar dolar as itu tidak banyak. Itu hanya 1/5 dari total asetku. Tapi kita tidak sedekat itu. 15 miliar dolar as itu hanya 1/5 dari asetnya? Bukankah itu berarti total asetnya adalah 70 miliar dolar as? Aset saya, sebagai wanita terkaya di kota Ananta, hanyalah 7 miliar dolar AS. Dia benar-benar dari keluarga Taipan tertutup. Bukan, lupakan saja. Bapak Arjuna, Anda salah paham. 1,5 miliar dolar as sudah cukup. Jika 1,5 miliar dolar as diinvestasikan, proyek ini pasti akan berhasil. TAPI, kapan kira-kira investasi Anda sebesar 1,5 miliar dolar as itu akan tiba? Apakah kau meragukan kekuatan finansialku? Berikan aku detail rekeningmu sekarang, dan aku akan mentransfernya padamu segera. Sudah ditransfer, periksa saja. Aku hanya pergi ke Galalela untuk menarik investasi sebesar 2,25 triliun rupiah, tapi sekarang aku sudah menyelesaikannya 10 kali lipat, dan 1,5 miliar dolar as, dia mentransfernya padaku. Tampa Burke Dip sedikit pun, aku harus mempertahankan dermawan besar itu. Bapak Arjuna, terima kasih banyak. Investasi ini sangat penting bagi sebagai ungkapan terima kasihku. Aku mentransfer perusahaan ini 51% sahamnya. Padamu. Aku tidak peduli tentang saham atau hal semacam itu. Tangani saja sesuai kebijaksanaanmu. Yang kuperhatikan adalah skor afinitas. Dengan 1,5 miliar dolar as yang ditransfer, bukankah skor afinitas seharusnya maksimal? Skor afinitas Kirana terhadap tuan rumah bertambah 10. Skor afinitas saat ini adalah 30. Apa? 1,5 miliar dolar as. Hanya menambah skor afinitasnya 10 poin? Wanita kaya ini sangat sulit dipuaskan. Terima kasih banyak Bapak Arjuna atas bantuan Anda. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kencan dengan pacarmu. Bapak Arjuna, jika Anda membutuhkan sesuatu di kota Ananta, jangan ragu panggil aku. Aku akan melakukan segalanya untuk membantu. Baiklah. APA, Bapak Arjuna ini sungguh bisa mendapatkan rasa hormat dari wanita terkaya di kota Ananta. Siapa sebenarnya dia? Oh, ngomong-ngomong, ada gala lelang di kota Ananta dalam beberapa hari lagi. Aku ingin mengundangmu untuk hadir. Gala lelang? Begitu. Quelle obégitu à Kuliananti. Arjuna. Apia Yang, Ibu Kirana bicarakan tadi? Aku hanya berinvestasi di proyek kecilnya. Ibu Kirana benar-benar memintamu berinvestasi? Aku ingat proyek kendaraan energi barunya saat ini memiliki cukup kesenjangan dana yang besar, bukan? Aku hanya berinvestasi sedikit. Itu saja. Sedikit? Apakah Ibu Kirana di sini hanya untuk menemui orang yang mengambil kalungnya? Dewi, ayo kita beli barang-barang lagi. Lalu, kita kembali ke sekolah. Ayo pergi. Aku belum pernah dengar, ada orang di sekolah kita sekaya itu, cukup kaya untuk mengendarai Lamborghini. Mungkinkah itu seorang pewaris kaya yang mengunjungi kampus? Melody, kau rada kampus sekolah kita. Mungkin, pewaris kaya ini di sini. Untukmu. Ayo, mari kita perkenalkan diri. Ternyata itu Arjuna. Dan si cantik di sebelahnya, ITU, Dewi. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk Dewi.
Dan dia masih sanggup membeli Lamborghini, jadi apakah itu berarti Arjuna terlibat dalam pencucian uang? Arjuna, bukankah ini agak terlalu mencolok? Bagaimana mengendarai Lamborghini itu mencolok? Mereka saja yang belum melihat dunia. Aku masih berpikir mobil ini tidak pantas dengan statusku. Ayo Arjuna ternyata sangat kaya. Dia mengendarai Lamborghini. Melody, bukankah Arjuna itu bucinmu? Kenapa kau tidak pergi minta maaf padanya? Mungkin dia bersedia mengeluarkan uang untuk mulai Lamborghini miliknya. Pasti disewa. Baru kemarin, dia makan mie instan di kantin. Plat nomor IT memiliki nomor berurutan, dan hanya ada satu di seluruh kota Ananta. Bagaimana bisa disewa? Tepat sekali. Bukankah itu Melati, Ratu Kampus? Oh, aku lupa. Ratu Kampus sekarang adalah Dewi. Kau telah digantikan. Menurutku, ini kasus klasik. IRI Heitai. Tepat sekali. Bima, bukankah kau bilang sepupu bekerja di ban? Selidiki Arjuna Untaku. Aku tidak percaya pecundang miskin seperti dia tiba-tiba menjadi begitu kaya. Uang ini pasti dari sumber yang tidak jelas. Dewi, sampai jumpa besok. Dewi, Melody. Apa maumu? Arjuna akhir-akhir ini banyak menghabiskan uang untukmu. Kau pasti merasa bangga sekarang. Tapi jangan terlalu terbawa suasana. Hati-hati, atau suatu hari nanti kau akan mendapati dirimu terbebani utang besar. Tanpa tahu kenapa. Betapa absurdnya. Bukankah kau penasaran? Bagaimana Arjuna, seorang pecundang miskin, yang bahkan tidak mampu makan, tiba-tiba punya aset sebanyak itu? Mungkinkah Arjuna benar-benar meminjam dari rentenir? Apa maksudmu? Di kota Ananta, jika ada yang memiliki aset melebihi 300 miliar rupiah, ban akan secara otomatis menaikkan akun ban mereka menjadi akun kartu hitam. Aku sudah minta Bima memeriksanya, dan di antara semua pengguna kartu hitam, tidak ada seorang pun dengan nama belakang Vance. Jadi, uang Arjuna, entah dicuri, atau dipinjam dari rentenir, atau kalau tidak, dia terlibat dalam pencucian uang. Apapun kasusnya, uangnya berasal dari sumber yang tidak jelas. tidak mungkin. Aku kenal Arjuna. Dia tidak akan pernah melakukan hal ilegal atau kriminal. Utang rentenir jutaan dolar. Berarti harus membayar kembali puluhan juta dolar AS. Bagaimana mungkin seorang pelajar sepertinya bisa membayarnya kembali? Aku menyarankanmu untuk putus hubunganmu dengan Arjuna secepat mungkin, sebelum kau tanpa sadar terbebani utang besar. Kau takkan tahu apa yang menimpamu. Tidak. Aku harus membantunya. Arjuna, kau sangat mempermalukanku sebelumnya. Ketika kau hancur lebur dan tercoreng nama baiknya, ditinggalkan semua orang, akan kutunjukkan bagaimana aku akan menginjak-injakmu. Kartu bank ini hanya punya puluhan juta rupiah, uang saku yang kutabung selama bertahun-tahun. Untuk utang puluhan juta dolar AS dari rentenir, itu sama sekali tidak cukup. Apa aku benar-benar harus kembali? Ayah, Kau masih ingat punya ayah, APA? Berubah pikiran dan kembali untuk memenuhi perjodohan? ayah, maafkan aku. Aku kembali kali ini untuk meminjam uang. Meminjam uang? Berapa banyak? 1,125 triliun rupiah. Baik. Tunggu. 1,125 triliun rupiah, kau hilang. Seluruh aset keluarga Summers kita hanya bernilai 2 miliar 250 juta rupiah. Jika itu terlalu banyak, 22,5 miliar rupiah juga tidak apa-apa. Ayah, aku tidak pernah meminta apapun darimu saat aku tumbuh dewasa. Aku meminjam ini. Aku pasti akan membayarmu kembali beserta bunganya. Nanti. Paling banyak aku hanya bisa memberimu 22,5 miliar rupiah. Tapi kau harus berjanji untuk menghadiri gala lelang besok malam dan saat di sana bersama Bapak Raka dan selesaikan pertunangan. Ayah, sudah kubilang, aku punya pacar. Aku tidak akan memenuhi perjodohan itu. Pakar, seorang mahasiswa miskin, jadi kau mau memberinya uang? Jengke ya, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kau harus nurut dan menikah dengan keluarga Armstrong. Aku sama sekali tidak akan menikahi Tyler. Jangan harap dapat sepeser pun dariku, Killiar. Kau. Tuan Vance, ini adalah grup Zenith, 51%, perjanjian pengalihan saham. Tolong, Anda harus menerimanya. Karena kau begitu tulus, aku akan menerimanya. Oh Dan, untuk gala lelang besok malam, aku akan menjemputmu lebih awal. Boleh kutanya, apakah Anda punya pendamping? Jika tidak, apakah aku boleh? Nona Sterling, harap tenang. Aku punya pacar. Aku pasti akan membawa Chloe melihat dunia. Tuan Vance, Anda bercanda. Melihat dunia, kehadiran Anda di gala. Ini benar-benar kehormatan bagi kami. Saya ingin bertanya, Tuan Vance. Apakah Anda ingin saya menyiapkan gaun malam khusus untuk gala? Accueillant à passage à Bolet-Bajiku. Tapi untuk gaun malam Chloe, kita harus memilih yang bagus. Seorang teman saya punya satu di koleksinya, Kanan dari keluarga Kerjon. Gaun malam yang unik dan tak tertandingi. Pasti cocok untuk Nona Dew. Dapatkan itu, berapapun biayanya. Nona Sterling, Tuan Vance, ada kabar buruk. Kami mendapat kabar bahwa Tyler Armstrong dari keluarga Armstrong telah membawa orang ke universitas untuk mengepung pacar Tuan Vance, Nona Dewi. Apa? Beraninya dia? Setelah gaunnya ditemukan, segera kirimkan padaku. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Armstrong? Menurutmu dia datang untuk siapa? Chloe.
Aku menyukaimu, nikahi aku. Tidak, ini Tyler, APA yang kau lakukan. Tentu saja, aku di sini untuk menjemput tunanganku, Once Kala. Sudah kubilang, aku tidak akan menikahimu. Aku sudah punya pacar. Apakah dia mahasiswa miskin bernama Leo kan? Jengke ya, sehelai rambutku saja, lebih berharga daripada hidupnya, tahu. Apa aku memberimu terlalu banyak kelonggaran? Chloe, ku bilang padamu, ayahmu menandatangani kontrak pernikahan. Ini bukan urusanmu. Kau benar-benar. Kau benar-benar harus ikut denganku ke gala ini malam ini. Aku tidak mau pergi. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayo pergi. Chloe, j'entends ta cuite. Aku di sini. Siapa sih yang memukulku? Kau tidak mau hidup. Kaulah yang mengganggu pacarku. Aku beri kau 3 detik. Berlutut dan minta maaf pada pacarku. Aku minta maaf padamu sambil berlutut? Kau ini siapa sih? Chloe, kau tidak akan punya masa depan dengan pria miskin sepertinya. Ini tidak akan pernah berhasil, mengerti? Lihat ini, kartu ini saja. Bahkan sebagian kecil dari isinya, lebih banyak daripada yang bisa didapatkan pria miskin ini seumur hidup. Dia tidak tak cadeau 2 hari lalu. Aku membelikanmu hadiah senilai puluhan juta dolar. Dan Lamborghini ini, dia pasti tidak akan melewatkannya. Kan? Kikuali Diabuta? Mungkin. Otaknya agak bermasalah. Jadi, otaknya memang bermasalah. Kau bicara tentang siapa sih? Mobilmu itu, Gilles Suen Kant? Kau hanya mahasiswa miskin. Apa yang kau tahu? Jazz custom yang kepakai, ini $100,000. Dan jam ini $500,000, tahu. Bisakah kau membelinya? Hanya beberapa juta dolar, aku bahkan tidak akan mengambilnya jika ada di tanah. Kata dalam tempuruk, kau tidak pantas tak berapa banyak kekayaan yang kumiliki. Kau memanggilku. Kata dalam Kau tahu APA yang kau persiapkan untuk gala malam ini? Ayo. Dari desainer top di Aurelia, Con Haute Couture. Satu-satunya di dunia, bernilai 300 miliar rupiah. Bisakah kau membelinya? Tunggu saja. Apakah gaunnya sudah siap? Tuan Vance, gaun itu telah dipercepat pengirimannya dengan helikopter. Seharusnya tiba sebentar lagi. Wow, apa itu? Tuan Vance yang Terma, ini adalah gaun. Mitos bulan Anda. Ini adalah karya unik dari keluarga kerajaan. Menurut harga lelang terakhirnya, 5 tahun lalu, nilainya setidaknya 2 miliar 250 juta rupiah. APA Gone Malam dari Hello Arctic Kerajaan bernilai setidaknya 2 miliar 250 juta rupiah. Chloe, lihatlah, Kosuka. Ini, Antikeo? Mungkinkah Leo membelinya dengan uang rentenir lagi? Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau hanya mahasiswa miskin? Bagaimana kau bisa membeli barang tak ternilai seperti ini? Jangan biarkan pecundang miskin Leo itu menipumu. Di mana seorang yatim piatu sepertinya, tanpa orang tua, mendapatkan uang seperti ini untuk membeli gaun semahal ini. Semua uangnya dari rentenir. Benar sekali. Di kota Ananta, siapapun yang asetnya melebihi 22,5 miliar rupiah akan mendapatkan kartu hitam bank. Tapi Leo tidak punya kartu hitam atas namanya. Aku tahu kau hanya mahasiswa miskin. Bagaimana mungkin kau lebih kaya dariku? Jadi, kau hanyalah pecundang miskin yang mencoba pamer dengan uang pinjaman. Jadi dia benar-benar meminjam uang. Meminjam dari rentenir hanya untuk pamer? Sungguh tidak tahu malu. Ken, Fai, kau benar-benar berani muncul di hadapanku lagi. Tentu saja aku di sini untuk mengungkap jati diri. Berbohong pada kami saja sudah cukup buruk, tapi kau berani berbohong pada Bapak Raka. Bong, perlukah aku mengandalkan kartu hitam untuk menjaga penampilan? Kartu hitam bersinar, lebih terang karena aku. Leo, orang sepertimu yang meminjam dari rentenir hanya untuk pamer, orang miskin. Apa kau benar-benar berpikir kau bagian dari keluarga elit? Perhatikan baik-baik. Gala lelang malam ini hanya bisa dihadiri oleh elit papan atas. Dan kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Gala lelang biasa, apa yang bisa dibanggakan? Aku bisa masuk kapanpun aku mau. Lagi pula. Wanita terkaya di kota Ananta secara pribadi mengundangku. Arjuna, sudah gila? Wanita terkaya di kota Ananta? Apa kau tahu siapa dia? Arjuna, Nona Kirana, wanita terkaya di kota kita, adalah putri dari keluarga terkemuka di kota Ananta. Bahkan ayahku, untuk menemuinya, harus memesan 3 bulan sebelumnya. Siapa kau pikir dirimu? Itu karena status keluarga Raka sangat rendah hingga tidak pantas diperhatikan. Arjuna, kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Baru beberapa hari lalu, di sekolah, kau bahkan tidak bisa mengisi kartu makan. Sekarang kau berpura-pura dari Hello Arctic Kaya. Seorang figur kelas atas, Sila, dan kau bahkan meremehkan Bapak Raka? Arjuna tidak berbohong. Kami benar-benar bertemu Nona Kirana beberapa hari lalu. Kau bahkan berbohong demi Arjuna sekarang, kalian berdua. Kau mungkin bahkan tidak tahu, seperti apa Nona Kirana. Apa maka Nona Kirana, yang jarang kau temui, bagiku, siap sedia atas perintahku? Kirana adalah wanita terkaya paling misterius di kota Ananta. Dia sudah lajang bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Dia mengenal seorang mahasiswa? Kupikir kau hanya omong kosong belaka. Beraninya kau tidak menghormati Nona Kirana. Kau benar-benar lengke.
Arjuna, lupakan saja. Jangan berdebat dengan mereka. Dewi, kau masih membela pecundang miskin ini, ya? Baiklah kalau begitu, Arjuna, pecundang miskin, benar-benar mengira dirimu seorang figur kelas atas, ya? Dan kau berani tidak menghormati Nona Kirana kami? Sepertinya, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Pria. Cherry, pecundang ini pelajaran. Biar dia bersetuju dan meminta maaf kepada Nona Kirana. Ibu Kirana, sudah waktunya menjemput Bapak Arjuna untuk gala lelang. Baiklah, apakah semuanya sudah siap? Kunci semua rus-rus. Itulah satu-satunya cara untuk mencerminkan wibawa Bapak Arjuna dan menunjukkan rasa hormat kami. Juga, pastikan untuk menginstruksikan para pengawal agar memperlakukan Bapak Arjuna dengan hormat setinggi-tingginya. Aku tidak ingin ada yang merusak suasana hati Bapak Arjuna. Baik, Bu. Raka, apalagi yang bisa kau lakukan? Cela me mange Panggawal. Kau bahkan tidak punya nyali untuk melawanku 1 lawan 1. Ku hanya pekandai. Tidak berguna. Manja. Baiklah, kau sangat menjengkelkan. Hari ini, siapapun yang menamparnya untukku, dapat 3 juta rupiah. Siapapun yang mematahkan kakinya untuk dapat 30 juta rupiah. Aku akan melakukannya. Dewi, main dure. Tetaplah di belakangku. Sialan. Hanya demi sedikit uang ini, kalian akan membuang martabat kalian? Arjuna, kau becingin. Kalian semua sekelompok idiot tak berguna. Begitu banyaknya kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang. Reka, menghasut penyerangan di siang bolong itu ilegal. Tidakkah kau tahu itu? Illegal? Akan ku beritahu. Di hadapan pecundang miskin ini, akulah hukumnya, mengerti? Kalian semua, serang. Karawoktia, aku menolak percaya. Kita tidak bisa mengalahkan pecundang ini hari ini. Dewi, ikut saja dengan kupatuk. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak menghormati Bapak Arjuna. ITU Isabella Kirana, wanita terkaya di sini. Dia masih muda, dan posturnya luar biasa. Nona Kirana benar-benar datang ke sekolah kita. Mengkingkah, Arjuna yang mengatakannya benar? Nona Kirana benar-benar akan membawanya ke gala hari ini? Mustahil, bagaimana mungkin Nona Kirana, seorang figur kelas atas, mengenal Arjuna, pecundang miskin yang hanya berpura-pura kaya dengan uang pinjaman? Melihat seluruh ruangan, hanya Bapak Raka yang punya kualifikasi. Nona Kirana pasti datang untuknya. Nona Kirana benar-benar datang untukku, tepat sekali. Selain aku, siapa lagi? Di sini yang layak? Arjuna. Nona Kirana di sini, untuk menjemput Bapak Raka untuk gala. Kenapa kau tidak pergi saja? Jika kau menyinggung Nona Kirana nanti, atau tidak akan ada tempat tersisa untuk di seluruh kota Ananta. Mungkin kau yang seharusnya pergi? Bodoh. Nona Kirana. Bapak Arjuna, Apa kau baik-baik saja? gala lelang akan segera dimulai. Aku di sini untuk mengantar. Nona Kirana benar-benar datang, menjemput Arjuna untuk gala? Arjuna, pecundang miskin, apa yang membuatnya layak untuk ini? Nona Kirana, apa kau membuat kesalahan? Bukankah kau seharusnya menjemputku untuk gala? Saya Pak kau, aku menjemputmu. Apa kau baru saja akan menyentuh Bapak Arjuna? Nona Kirana, saya dari keluarga Raka. Ayah saya adalah Bapak Raka. Keluarga Raka, keluarga Smith, siapa peduli? Hanya sekumpulan kata dalam tempuruk. Kau tidak tahu siapa yang baru saja kau sakit. Karena keluarga Raka berani tidak menghormati Bapak Arjuna. Aku rasa tidak perlu lagi mereka Ada. Aku akan membuat keluarga Raka lenyap dari kota Ananta sekarang juga. Ya Tuhan, apa latar belakang Arjuna sehingga Nona Kirana benar-benar akan menghancurkan keluarga Raka untuknya? Bapak Arjuna, kuharap kau tidak membiarkan orang-orang seperti itu merusak suasana hati. Gala lelang akan segera dimulai. Ayo kita lanjutkan. Quelle obéis-tu, Marie qui t'a pergi? Dewi. Nona Dewi, kuharap kau suka gaun ini. Bapak Arjuna memintaku untuk tidak pelit mengeluarkan biaya menyiapkannya. Khusus untukmu, Nona Dewi. Bapak Arjuna memperlakukan Nona Dewi dengan sangat baik. Gaun malam ini didapat dengan bantuan Nona Kirana. Jadi gaun ini tidak dibeli dengan uang rentenir. Dewi menyukai gaunnya. Terima kasih, Nona Kirana. Ding! Skor afinitas Dewi meningkat 10. Skor afinitas saat ini, 90. Masa hidup host saat ini bertambah 10 hari. Pengganda cashback meningkat menjadi 90 kali. 90 kali. Luar biasa. Terakhir kali, di afinitas 80. Aku mendapat tambahan 10 hari masa hidup. Aku ingin tahu berapa banyak yang akan kudapat di 100 kali lipat. Arjuna, terima kasih. Bukankah kalian bilang pada kalau Arjuna itu pecundang miskin? Lalu kenapa Ibu Kirana budget mengermetinya? Bapak Raka, aku tahu, dia pasti pria simpanan Ibu Kirana. Kalau tidak, dari mana dia punya banyak uang? Jadi dia cuma pria simpanan. Arjuna, lihat saja nanti di gala lelang malam ini. Aku pastikan kau hancur lebur dan tercoreng nama baikmu. Bapak Arjuna, ini adalah tempat utama untuk gala lelang malam ini.
Kudengar. Barang ini adalah puncak acara lelang malam ini. Diciptakan oleh juru lelang perhiasan paling terkenal, Sekar. Ini karya terakhir guru besar sterling, Ibu. Harga awal pasti minimal 2,25 triliun rupiah, kan? Kirana, apakah kau kenal guru besar sterling ini? Guru besar sterling ini adalah ibuku. Itu adalah karya terakhir yang pernah dibuatnya, dan aku harus mendapatkannya. Tapi semua dana saat itu sudah kuinvestasikan ke proyek. Aku hanya menyiapkan 225 miliar rupiah untuk malam ini. Bapak Arjuna, bisakah kau membantuku? Kenapa Ibu Kirana meminta bantuan Arjuna? Hal kecil. Ambil kartunya, karena ini peninggalan ibu. Kau harus mendapatkannya kembali. Bapak Arjuna, terima kasih. Bapak Arjuna, aku sangat berutang budi pada. Aku tak tahu bagaimana aku bisa membalas. Jika Bapak Arjuna tidak keberatan, Kiki bersedia menyerahkan diriku pada. Ding! Sistem mendeteksi bahwa skor afinitas target penaklukan Kirana meningkat 30. Skor afinitas saat ini adalah 60. Selamat host, Telemembuka. Pengganda cashback 60 kali lipat Kirana. Umur bertambah 60 hari. Sisa umur host saat ini, 149 hari. Skor afinitas akhirnya melebihi 60. Ibu Kirana, tolong jaga harga dirimu. Setidaknya kali ini, Bapak Arjuna tidak mengusir. Artinya aku masih punya kesempatan. Apa hebatnya? Aku akan makan lebih banyak pepaya saat kembali. Bapak Arjuna, aku akan bicara dengan penyelenggara sekarang, untuk melihat apakah aku bisa, sebelum lelang, membeli karya, milik ibuku. Aku mungkin harus permisi sebentar. Silakan, Dewi dan aku akan jalan-jalan sebentar. Ibu Kirana, Anda urus urusan Anda. Arjuna adalah pacarku, aku akan mengurusnya. Ngomong-ngomong, Bapak Wijaya, tampaknya Arjuna juga datang bersama Dewi kali ini. Apa katamu? Dewi membawa siswa miskin ini? Ya, dan tidak hanya itu, Arjuna, sekarang pria simpanan Ibu Kirana. APA. Jadi dia hidup dari uang Ibu Kirana sambil mempermainkan Dewi. Tepat sekali. Jika Ibu Kirana tahu, apakah dia akan mengampuni keluarga Wijaya? Tidak mungkin. Kita harus membawa Dewi pergi. Arjuna, kenapa Ibu Kirana begitu menghormatimu? Mungkin dia hanya terpikat oleh pesona pribadi pacarmu. Ayah, kenapa kau di sini? Kau anak Raka. Raka adalah tunangan. Siapa yang mengizinkanmu bersama pria tak jelas ini? Kau telah mempermalukan keluarga Wijaya. Pulanglah bersamaku. Besok, kau akan mengurus akta nikah dengan Raka. Ayah, sudah kubilang, aku tidak akan menikah dengan Raka. Ini bukan urusanmu. Kau harus menikah dengan Raka. Ciwi, ayahmu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Dengarkan saja dia dan ikut kami dengan tenang. Bapak Wijaya, halo, aku Arjuna. Kuraza, Anda salah paham pada Dewi dan aku benar-benar saling mencintai. Karena Anda menginginkan kebahagiaannya. Anda tidak bisa memaksanya bersama orang yang tidak disukainya. Pria simpanan yang hidup dari uang wanita tidak punya hak bicara padaku, apalagi hak berada di dekat putriku. Demi Menggermati, Ibu Kirana, segera menghilang dari hadapan. Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ayah, Arjuna bukan pria simpanan. Dia sangat cakap. Gaun ini, hadiah dari Arjuna. ITU Harda Current Tak, Ternalai dari Keluarga Kerajaan. Menghabiskan uang orang lain, tentu saja dia tidak merasa bersalah. Bapak Wijaya, Anda salah paham pada aku menghabiskan uangku sendiri. Arjuna, kau pria simpanan, didukung oleh Ibu Kirana. Beraninya kau menghabiskan uangnya. Jangan berkata seperti itu. Apa maksudmu? Arjuna adalah pria simpanan. Ibu Kirana, tidak. Aku tidak percaya. Raka, aku sudah muak dengan omong kosong. Hanya karena kau tidak kompeten. Bukan berarti semua orang begitu. Beberapa ratus miliar dolar as, bagiku, itu bukan apa-apa untuk dikeluarkan. Kau bajingan. Beraninya kau memukulku? Para tamu terhormat, lelang malam ini akan segera dimulai. Mohon tenang. Lelang malam ini diselenggarakan oleh Rumah Lelang Awan, salah satu dari 10 rumah lelang teratas di Baskara. Sebagai rasa hormat kepada mereka, aku tidak akan berurusan denganmu sekarang. Setelah lelang selesai, aku akan perlahan menyelesaikan perhitungan denganmu. Badut, setelah lelang, keluarga Raka bahkan tidak akan ada. Dan kau akan semakin tidak punya hak berdiri di hadapanku. Kau benar-benar tidak berpikir, Ibu Kirana akan menyingkirkan pria simpanan belaka, menghancurkan keluarga Raka kami. Dia hanya bersikap baik padamu, dan kau pikir kau siapa? Menyingkirkan keluarga Raka, aku bisa melakukannya dengan mudah. Baiklah kalau begitu, kita lihat saja nanti. Arjuna benar-benar percaya diri ini, mungkinkah uang yang dia habiskan benar-benar miliknya? Bagaimana mungkin? Arjuna, ada apa? Apakah semua uang yang kau habiskan sebelumnya benar-benar milik Ibu Kirana? Apakah kau benar-benar milik Ibu Kirana? Bagaimana aku harus menjelaskannya padanya, sistemnya? Chloe, apa kau percaya padaku? Aku percaya pada... Hanya saja. Chloe, hal-hal ini sulit dijelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Kau hanya perlu tahu bahwa semua uang yang kuhabiskan ini adalah uangku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Baiklah, Chloe, kita dilelang sekarang. Ada yang kau suka? Aku akan membelikannya untukmu. Tidak APA. Kau sudah membelikanku begitu banyak. Lagi pula, barang-barang di lelang ini sangat mahal. Jangan buang-buang uang. Chloe, tidak perlu menghemat uang untukku, asalkan untukmu. Itu sepadan. Selanjutnya di lelang kita, barang pertama adalah gelang giok bertatah emas. Tawaran awal adalah 22,5 miliar rupiah, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 2,25 miliar rupiah. Bagaimana dengan gelang ini? Kau suka? Aku suka, tapi... Chloe, karena kau menyukainya, maka aku akan menawarnya dan membelikannya untukmu. 45 miliar rupiah. Tamu nomor 17 menawar 3 juta dolar. Ada tawaran lebih tinggi? 75 miliar rupiah. Leo,
Kau hanya pria simpanan. Bersikaplah masak akal dan mundurlah. Kau tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkan Chloe. 112,5 miliar rupiah. Jika aku tidak bisa memberikannya padanya, lalu bagaimana bisa seorang pecundang bangkrut, anak orang kaya generasi kedua sepertimu? Kau, Baiklah, aku akan menawar 225 miliar rupiah. Aku ingin tahu berapa uang saku yang Ibu Kirana berikan padamu setiap bulan. Aku menghabiskan uangku sendiri. Kenapa aku membutuhkannya dari orang lain? Oh tidak, aku hampir lupa. Kartu bankku masih bersama Kirana. Nah, bukankah kau sangat Kenapa kau tidak minawar sekarang? Oh, apakah uang saku Ibu Kirana sudah habis? Tanpa Ibu Kirana, kau hanya pekandang miskin. Pergi ke rumah lelang sekarang. Tamu nomor 38 menawar 225 miliar rupiah. Ada tawaran yang lebih tinggi? 225 miliar rupiah 1. 225 miliar rupiah 2. 225 miliar rupiah 3. Terjual. Langsung bebankan ke kartu, kirim barang yang kubeli kepadaku. Juga, aku ingin memulai verifikasi aset. Untuk Arjuna, tamu nomor 17. Aku yakin dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri gala malam ini. Sudah umum diketahui bahwa semua yang menghadiri gala lelang malam ini adalah orang berpengaruh papan atas dengan aset di atas 225 miliar rupiah. Tapi hari ini, pecundang miskin telah menyelinap masuk ke Reza. Kita harus mengusirnya untuk menghindari merendahkan status kita. APA, ini lelang papan atas. Bagaimana pecundang miskin bisa menyelinap masuk? Benar, usir dia. Tamu nomor 17, TAMU Lane, telah menantang Anda untuk verifikasi aset. Jika tidak nyaman untuk verifikasi aset, Anda juga bisa menunjukkan undangan. Aku tidak punya undangan. Nama Kirana membawa kami masuk. Aku bisa membuktikannya. Ibu Kirana membawa kami masuk. Sekarang, setiap orang sembarangan bisa mengaku dibawa oleh Ibu Kirana. Karena Bapak Arjuna tidak punya undangan, mari kita lanjutkan dengan verifikasi aset. Bapak Arjuna, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa aset Anda melebihi 225 miliar rupiah, maka maaf, Anda tidak akan bisa menghadiri lelang ini. Aku punya 70 miliar dolar as, tapi itu hanya tidak bersamaku sekarang. Arjuna, kau tahu, semua orang di sini tidak punya 70 miliar dolar AS. Kau benar-benar omong kosong. Benar kan? Lihat dia, 70 miliar dolar. Katanya, menurutku 1.000 dolar lebih masuk akal. Leo, di saat seperti ini, jangan menyombong. Jangan khawatir. Ku akan tahu begitu Kirana membawakan kartu bankku. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan Ibu Kirana kan? Chloe, apa kau lihat warna aslinya sekarang? Warna aslinya. Dia tidak bisa memberimu masa depan yang kau inginkan sama sekali. Urusanku dengan Arjuna, bukan urusanmu. Chloe, bagaimana bisa kau bicara pada Aldi seperti itu? Aldi juga membantumu. Baiklah. Cepat verifikasi asetnya. Jika Arjuna tidak punya 15 juta dolar, maka nyahlah. Bapak Arjuna, tolong tunjukkan kartu bak. Kami perlu memverifikasi aset. Sebentar. Aku punya alasan untuk mencurigai. Dia mengulur waktu. Jika dia tidak bisa memberikan bukti, dia harus segera diusir. Bapak Arjuna, jika kau tidak bisa membuktikan bahwa asetmu melebihi 225 miliar rupiah, sesuai peraturan, kami harus memintamu meninggalkan tempat ini. Pekandang miskin hanyalah pekandang miskin. Kenapa bersikap sombong? Aku percaya dia tidak akan berbohong karena dia tidak bisa menunjukkan bukti aset sekarang. Aku akan membuktikannya untuknya. Gaun malam yang kukenakan ini diberikan padaku oleh ini dari bangsawan dan bernilai 2,25 triliun rupiah. Ini seharusnya bisa digadaikan. Setidaknya 225 miliar rupiah, kan? Nona Anissa, apa Anda yakin? Menggadaikan berarti melepaskan. Gaun malam and Dan, menyerahkannya kepada rumah lelang kami. Aku yakin. Aku percaya Arjuna. Aku tidak takut dipermalukan. Anak durhaka. Apa kau gila? Kau mempermalukan keluarga Anissa. Anissa, go. Arjuna. Aku percaya pada... Anissa, aku sudah sangat baik padamu, tapi kau tidak pernah melirikku. Sekarang kau mempermalukan dirimu di depan umum demi pecundang miskin itu? Karena aku mencintainya. Anak durhaka. Bapak Arjuna, aku benar-benar minta maaf karena menunda waktu berharga Anda. Aku sudah menyuruh sekretaris Dian untuk membawakan kartu bank Anda. Sesuai peraturan, jaminan perlu, penilaian profesional. Nona Anissa, silakan ke belakang panggung untuk evaluasi. Silakan lewat sini. HEI, Anissa, kau tidak perlu berkorban sebanyak ini yang cucu. Kau wanitaku. Aku yang seharusnya melindungimu. Arjuna ini, dia terlihat seperti pria sejati, tapi sayang dia pecundang miskin. Dia tidak punya APA. Bagaimana dia bisa melindungi wanitanya? Si miskin ini sudah menunda begitu lama. Apa yang kau lakukan? Usir dia sekarang. Bapak Arjuna, Anda berulang kali menolak untuk melanjutkan verifikasi aset. Aku sekarang curiga. Anda tidak memiliki aset melebihi 225 miliar rupiah. Keamanan, usir dia. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusir Bapak Arjuna. Bapak Arjuna, saya minta maaf atas keterlambatannya. Tidak masalah. Bukankah tadi ada yang bilang aset saya tidak cukup? Kepada Anda semua di sini, penghinaan Anda terhadap Bapak Arjuna akan saya laporkan setiap kejadiannya kepada Ibu Kirana. Bukankah itu sekretaris Ibu Kirana? Dia benar-benar datang sendiri untuk memberikan kartu ban kepada Arjuna. Dan budget hormat. Sebenarnya siapa sih si Arjuna ini? Bukankah Anda bilang ingin verifikasi aset? Silakan verifikasi. Bapak Arjuna, kami buta. Kami tidak menyangka Anda benar-benar mengenal Ibu Kirana. Karena Anda adalah teman Ibu Kirana, tentu saja tidak perlu verifikasi aset. Dia hanya mengandalkan Ibu Kirana untuk pamer.
Tapi Ibu Kirana sebenarnya suka pria simpanan ini begitu banyak? Ibu Kirana bahkan mengirim sekretaris dia untuk memberikan kartu kepada Arjuna. Mungkinkah Arjuna benar-benar menjadi pria simpanan Ibu Kirana? Tadi ada selingan kecil. Sekarang kita lanjutkan dengan lelang. Barang kedua adalah karya dari master perhiasan ternama, Guru Besar Arya. Liontin Malam Salju. Tawaran awal 22,5 miliar rupiah. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 2 miliar 250 juta rupiah. Dewi, Kosuka, Arjuna, kau sudah menghabiskan banyak uang membelikan saya pakaian dan perhiasan. Jangan habiskan lagi yang tidak perlu. menghabiskan uang untukmu. Bagaimana bisa itu tidak perlu? Saya menawar 112,5 miliar rupiah. Saya ingin melihat berapa banyak uang yang Ibu Kirana akan berikan kepada pria simpanan seperti apapun yang Anda incar. Akan saya ambil. Beberapa katak dalam tempurung mempertanyakan kemampuan finansial saya tadi. Sekarang saya akan membuka matematika. Menawar seperti ini terlalu lambat. Saya ingin membeli habis semua item lelang. APA, anak ini benar-benar ingin membeli habis semua item lelang? Apakah dia tahu APA? Artinya membeli habis semua item lelang? Membeli habis semua item lelang berarti bahwa untuk setiap barang berikutnya, tidak peduli berapa banyak orang lain menawar, dia akan membelinya dengan harga tertinggi. Arjuna, kau pasti gila kan? Kau tahu apa yang kau katakan? Membeli habis semua item lelang? Apakah kau pikir kau sedang membaca novel atau menonton drama pendek? Arjuna, jangan bertindak gegabah. Ini adalah lelang kelas atas. Membeli habis semua item lelang untuk seluruh acara akan menelan biaya setidaknya miliaran dolar. Bagaimana kita bisa punya uang sebanyak itu? Miliaran mungkin tidak cukup. Semua barang lelang digabungkan akan bernilai setidaknya 4,5 miliar dolar AS. Ibu Kirana hanya bisa menyediakan 1,5 miliar dolar AS. Bahkan jika dia bersedia menghabiskan uang itu untukmu, itu tidak akan cukup. Siapa bilang saya akan menghabiskan uangnya? Saya akan menghabiskan uang saya sendiri. Lagi pula, 1,5 miliar dolar AS yang dia miliki adalah hadiah dari saya. Kamu omong kosong belaka. Saya beritahu Anda, lelang ini diselenggarakan oleh salah satu dari 10 rumah lelang terkemuka, rumah lelang surgawi, dan merekalah yang menyelenggarakannya. Nanti, jika Anda tidak bisa menghasilkan uang ini, lupakan Kota Jaya, bahkan di seluruh Baskara, tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri. Anak durhaka, cepat kemari. Apakah kau akan main-main dengan orang ini dan menyeret keluarga Wijaya kita? Ayah, Arjuna akan membeli habis semua item lelang untukku. Aku sama sekali tidak mungkin meninggalkan. Bahkan jika ada konsekuensi yang tak terukur nanti, aku akan tetap bersamanya. Aku sama sekali tidak akan menyeret keluarga Wijaya. Dewi, jangan khawatir. Sebentar lagi mereka akan tahu apakah aku membual. Baiklah, mari kita mulai lelangnya. Lelang dilanjutkan. Untuk item kedua, VIP nomor 38 telah menawar 112,5 miliar rupiah. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Aku akan menambahkan 300 miliar rupiah lagi, total 450 miliar rupiah. Arjuna, bukankah kau bilang punya banyak uang? Untuk setiap item setelah itu, aku akan menawar harga tertinggi. Aku ingin lihat bagaimana nasibmu nanti. Raka, ini penawaran jahat. Aku akan melaporkanmu. Apa maksudmu penawaran jahat? Tidak ada aturan yang mengatakan aku tidak bisa menawar berturut-turut. Menurutku nilai liontin ini lebih dari 112,5 miliar rupiah. 450 miliar rupiah. Aku hanya berpikir harganya 450 miliar rupiah. Ada masalah? Rumah lelang memang tidak punya aturan yang melarang penawar yang sama untuk menawar 2 kali berturut-turut. Kau. Dewi, jangan khawatir. Biarkan dia menawar. Berapapun dia menawar, aku akan mengambilnya. Aku punya 70 miliar dolar AS di kartu. Kalau soal uang, aku tidak pernah takut pada siapapun. Selain itu, aku harus berterima kasih pada Raka. Bagaimanapun, pengganda cashback untuk pengeluaran pada Dewi adalah 90 kali. Semakin tinggi Raka menawar, semakin banyak cashback yang akan kudapatkan pada akhirnya. Aku hanya bertanya-tanya, di mana aku harus menghabiskan uang untuk Dewi. Berterima kasih padaku? Arjuna, kau pasti sudah gila kan? Kau pikir kau tidak akan bisa membayar uang ini nanti? Jadi kau menyerah sekarang kan? Badut. Namun, rumah lelang, meskipun tidak secara eksplisit menetapkan untuk melarang orang yang sama menawar berturut-turut, itu juga menetapkan bahwa penawaran untuk balas dendam tidak diizinkan. Jangan khawatir, tawaranku tidak akan melebihi batas yang ditetapkan lelang. Lelang dilanjutkan. Selanjutnya adalah item ketiga. Harga awal adalah 225 miliar rupiah. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 22,5 miliar rupiah. 675 miliar rupiah. Terjual. Selanjutnya adalah item keempat. 900 miliar rupiah. Fase pertama lelang berakhir di sini. Sebanyak 79 item. Dengan total nilai 5 miliar dolar AS. Karena Bapak Arjuna membeli habis semua item lelang, semua item ini menjadi milik Bapak Arjuna. Baka, 5 miliar dolar AS. Bahkan jika aku menjual setiap tulang di tubuhmu, itu tidak akan 100 juta dari itu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan mendapatkan uang ini. Kartu. Bapak Arjuna, apakah Anda yakin saldo kartu Anda bisa menutupi semua item dari lelang hari ini? Gesek saja dan Anda akan tahu. Gesekan kartu berhasil. APA benar-benar berhasil. Dan dia membayar begitu banyak uang sekaligus. Dia bahkan tidak perk tip mengkingkap. Dia benar-benar punya aset 70 miliar dolar AS? Itu tidak mungkin. Ibu Kirana saja sekarang hanya bisa menyediakan 1,5 miliar dolar AS sekarang. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Itu hanya membuktikan betapa naifnya diri. Aku tidak menyangka Arjuna tidak hanya begitu tampan, tetapi juga begitu kaya. Andai saja aku yang berdiri di sisinya. Gadis Dewi itu sangat beruntung. Bapak Arjuna, tadi aku buta, dan aku meremehkan. Mohon maafkan aku. Barang-barang lelangmu akan segera diantarkan kepada
Dewi. Jadi, apakah kamu suka semua barang ini? Arjuna, apakah kamu benar-benar sekaya itu? Bagiku, ini semua hanyalah setetes air di lautan. Terdeteksi pengeluaran untuk target penaklukan. Dewey Summers menghabiskan 5 miliar dolar AS. Pengganda cashback 90 kali berhasil. 450 miliar dolar AS dikreditkan. Aset tuan rumah saat ini 450 miliar dolar AS. Selamat, tuan rumah. Kamu sekarang adalah orang terkaya di kota Ananta. Apa? Orang terkaya di kota Ananta? Begitu saja. Aku sudah orang terkaya di Riverton? Dewi, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Arjuna, apa yang kamu lakukan? Simiwa orang memperhatikan kita. Aku senang menghabiskan uang untuk... Bapak Arjuna. Lelang hari ini telah selesai. Namun, kita akan mengadakan lelang tingkat yang lebih tinggi besok. Rumah lelang angkasa kami dengan hormat mengundang Anda untuk hadir. Ada lelang lain besok? Item final untuk lelang besok adalah karya mendiang guru besar Jasmine Sterling. Karya terakhirnya sebelum wafat. Brothers Changes in Phoenix. Karya guru besar Jasmine Sterling? Bukankah itu peninggalan Ibu Kirana? Kirana sudah mendatangi panitia, tapi dia masih belum mendapatkannya sampai sekarang. Kalau begitu aku akan datang besok dan menawar barang ini dan memberikannya kepada Kirana. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ada di sana besok. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Anda dan tunangan Anda untuk beristirahat. Reka, karena Dewi menyukai Arjuna, aku tidak bisa memisahkan sepasang kekasih perjodohanmu dengan Dewi. Mari kita batalkan saja. Bapak Wijaya, Anda tidak bisa mempercayainya. Dia hanyalah seorang pria simpanan. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Reka, kamu seharusnya tahu diri. Benar. Aku mengerti. Ibu Kirana sebelumnya menemukan seorang investor misterius yang menginvestasikan 1,5 miliar dolar AS dalam proyek energinya yang baru. Uang yang baru saja dihabiskan Arjuna. Pasti dari dana proyek itu. Apa katamu? Arjuna menghabiskan semua uang ini adalah menggelapkan dana proyek Ibu Kirana? Beraninya dia? Arjuna, kamu benar-benar berani menggelapkan dana proyek Ibu Kirana hanya untuk pamer? Ini ilegal. Dewi, cepat ikut aku. Jangan terseret oleh anak ini. Ayah, penggelapan apa? Dari dana proyek Ibu Sterling? Dewi, kamu pasti tidak percaya. Pecundang miskin ini bisa punya 5 miliar dolar AS kan? Uang yang baru saja dia habiskan. Itu semua adalah dana proyek Ibu Sterling. ITU Siniwa, dana proyek Ibu Kirana. APA, anak ini benar-benar berani menggelapkan dana proyek Ibu Kirana. Dia sangat nekat. Dewi, apakah kamu sekarang melihat dengan jelas siapa dia sebenarnya? Dia hanya seorang pria simpanan tanpa kesadaran diri. Sebagai pria simpanan menghabiskan uang wanita untuk pamer di sini. Arjuna, apakah kamu benar-benar menggelapkan uang Ibu Kirana? Dewi, bisa kukatakan padamu dengan jelas, semua uang yang kuhabiskan adalah uangku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Kirana. Kami hanya memiliki kemitraan bisnis. Uangmu sendiri? Aku sudah menyelidiki. Kamu hanyalah seorang yatim piatu, siswa miskin. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Kamu omong kosong belaka. Dewi, tidakkah kamu mengerti? Dia pada dasarnya pembohong yang mendua hati. Jika Ibu Kirana tahu, dia pasti akan marah besar. Sampah sepertimu, keberadaanmu di tempat ini praktis mengotori udara seluruh aula lelang. Kimanan, seret dia keluar untukku. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati Bapak Arjuna. Raka Bapak Wijaya, kalian berani sekali. Beraninya kalian memfitnah Bapak Arjuna. Aku tidak menyangka Ibu Kirana benar-benar menghargai Arjuna. Pria simpanan ini begitu tinggi. Dia bahkan bersedia membela Arjuna di depan begitu banyak orang memanggilnya Bapak Arjuna. Ibu Kirana, Anda datang tepat waktu. Pria simpanan Anda ini, dia sama sekali tidak punya kesadaran diri sebagai pria simpanan. Dia menghabiskan dana proyek Anda untuk pamer di sini. Dia menghabiskan dana proyek Anda untuk membeli di sini. Ya, Ibu Kirana, anak ini benar-benar berani menggelapkan dana proyek Anda untuk membeli habis semua item lelang. Semua demi wanita ini menghabiskan 5 miliar dolar AS untuknya. Ini benar-benar lucu. Tunggu saja, aku akan melihat kalian semua menggali kubur. Sendiri. Arjuna, Ibu Kirana sudah ada di sini sekarang. Apa kamu masih akan terus membual? Aku sarankan kamu berlutut dan bersujud memohon maaf kepada Ibu Kirana. Ibu Kirana, Dewi, tolong jangan salahkan Arjuna. Semua uangnya aku habiskan untukku. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku akan bersujud padamu dan meminta maaf sekarang. Dewi, tidak perlu. Dewi, kamu harus percaya padaku. Tidak apa-apa. Mohon lihat kebenarannya, Ibu Kirana. Arjuna menghabiskan uang untuk membeli habis semua item demi putri. Tindakan ini murni tindakan pribadinya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan putriku. Tolong, apapun yang Anda lakukan, jangan salahkan keluarga Dewi kami. Ibu Kirana, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dewi. Ini hanyalah Arjuna menggali kuburannya sendiri. Sebagai pria simpanan Anda, dia tidak punya kesadaran diri. Jika Anda ingin menghukum, hanya menghukumnya saja sudah cukup. Siapa yang memberitahu bahwa Bapak Arjuna dan aku punya hubungan pria simpanan? Bapak Arjuna dan aku jelas memiliki hubungan hamba, hubungan. APA, Tuan Hamba. Arjuna, apakah kamu mendengar itu? Ibu Kirana sendiri yang mengatakannya. Kamu adalah hambanya. Kamu bahkan bukan pria simpanan. Kamu hanyalah bawahan. Dewi, seorang pria dengan begitu sedikit martabat. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Dewi, kamu sangat bodoh. Seorang pria yang mau menjadi bawahan orang lain. Masa depan seperti apa yang mungkin dia miliki? Cepat ikut aku. Arjuna, apa sebenarnya yang terjadi?
Kirana, Anda baru saja berkata, saya adalah hamba Anda. Reka, apakah Anda gila? Saya berkata, Bapak Wijaya adalah tuan saya, dan saya adalah hambanya. Ibu Kirana, Anda tidak salah bicara kan? Perlu saya ulangi lagi? Bapak Arjuna adalah tuan saya. Itu tidak mungkin. Anda adalah wanita terkaya di kota Ananta. Dia hanyalah siram pikanda miskin. Bagaimana dia bisa menjadi tuan Anda? Tuanku, saya minta maaf. Saya terlambat. Sekarang, apakah Anda masih mempertanyakan aset saya? APA, seseorang berani mempertanyakan aset Anda? 1,5 miliar dolar as. Untuk proyek saya diinvestasikan oleh Bapak Arjuna. And tidak tahu APA Tenteng. Kekayaan Bapak Arjuna. Jadi, lebih dari 5 miliar dolar yang Arjuna habiskan. Benarkah uangnya sendiri? Tidak mungkin. Mustahil. Ibu Kirana, saya tahu Anda sangat menyukai pria simpanan ini, tapi Anda tidak bisa merendahkan diri di depan banyak orang. Ya, Ibu Kirana, Anda adalah wanita terkaya di kota Ananta. Mengapa harus berpura-pura seperti ini? Orang seperti apa Arjuna itu yang membuat Anda memujanya dan tunduk padanya? Saya tahu, Ibu Kirana, dia pasti punya sesuatu tentang Anda kan? Ketakin pada kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Sepertinya Anda keras kepala sampai hancur. Kirana. Bayu saya sedikit pegal. Tuanku, karena bahu Anda pegal, saya akan memberi Anda PJ Ton. Bapak Arjuna meminta saya untuk memijatnya. Apakah itu berarti saya juga punya kesempatan untuk menjadi wanita belia? Tidak mungkin. Ibu Kirana sebenarnya menuruti setiap kata Arjuna? Apakah Arjuna benar-benar Tuan Ibu Kirana? Apa latar belakangnya? Apakah itu Naiman tuanku? Tidak apa-apa. Jika tuanku tertarik, saya bisa melakukan lebih dari sekadar memijat. Arjuna, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Dewi, biar ku jelaskan. Dia hanya mencoba membuat Anda cemburu. Lalu kenapa? Dia bertindak seperti itu terhadap Anda? Nona Dewi, jangan salah paham. Tuanku dan saya benar-benar hanya memiliki kemitraan bisnis. Namun, jika tuanku bersedia, kemitraan kita bisa menjadi lebih intim. Kirana menjatuhkan dirinya padanya? Siapa sebenarnya Arjuna ini? Oh, tidak. Apakah saya baru saja menyinggung seseorang yang sangat kuat? Terima kasih atas pijatannya, Dewi. Tapi saya hanya punya satu pacar, Apapun kata tuanku yang berlaku. Siapa yang tahu APA? Anda berdua seperti apa secara pribadi? Baiklah, apakah Anda percaya saya sekarang? Arjuna, saya selalu meremehkan Anda. Saya tidak pernah membayangkan Anda begitu luar biasa. Apakah saya benar-benar pantas untuk Anda? Di masa depan, akan ada, pasti semakin banyak, wanita luar biasa di sekitar Anda. Tidak, saya harus menjadi wanita pertama Anda. Arjuna, mari kita pergi ke hotel malam ini. Saya rasa gala lelang ini hampir selesai. Besok, saya akan pergi ke rumah lelang untuk mendapatkan barang-barang ibu kembali untukmu. Saya akan menyerahkan Raka kepada Anda untuk ditangani. Ayo pergi. Mulai sekarang, kitaskan semua hibangan dengan keluarga Raka. Sebarkan beritanya, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Raka akan dianggap sebagai musuh saya. Kirana, saya datang jauh dari kota Lara. Kali ini, saya pasti akan memenangkan hati Anda. Halo? Siapa ini? Manggang tidur saya siapa ini? Bapak Arjuna, saya sangat menyesal. Kami adalah yang paling otoritatif di dunia. KTT Kekayaan Global. Karena Anda saat ini adalah orang terkaya di dunia, kami secara khusus mengundang Anda untuk menjadi satu-satunya anggota berlian tingkat tertinggi kami. Anggota berlian KTT Kekayaan Global. Baiklah, saya terima. Bapak Arjuna, Anda sangat dipersilakan untuk menjadi anggota berlian dari KTT Kekayaan Global kami. Kartu berlian yang melambangkan keanggotaan Anda akan dikirimkan ke kota Ananta hari ini. Apakah Anda bersedia menerimanya? Saya akan berada di lelang hari ini. Kirimkan saja langsung ke tempatnya. Baiklah, Bapak Arjuna. Ketua K akan secara pribadi menyerahkan kartu keanggotaan berlian kepada Anda. Oh, tidak perlu. Saya orang yang grand hati. Kirim saja siapa saja ke sana. Dewi, ada lelang lain hari ini. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Tadi malam terlalu intens. Panggang dan pinggang saya sakit. Saya tidak akan pergi. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Saat saya kembali malam ini, kita akan lanjutkan.
Kirana, jangan khawatir. Dangan Seya di sini. Seya pasti akan membantu Anda. Mendapatkan kembali barang-barang ibumu. Kiki. Bukankah itu Bapak Rizky dari kota Lara? Keluarga Rizky adalah salah satu keluarga elit papan atas di kota Lara. Bagaimana bisa Bapak Rizky datang ke kota kecil kita? Anda tidak akan tahu. Bapak Rizky menyukai Ibu Kirana. Dia datang ke sini untuknya. Tapi bukankah Ibu Kirana bersama Bapak Arjuna itu? Kiki. Lama tidak bertemu. Rizky, mengapa Anda di kota Ananta? Saya tahu mahakarya terakhir ibumu ada di kota Ananta. Jadi, saya di sini untuk membantu Anda. Tidak perlu Anda khawatir. Kirana punya saya untuk membantunya. Pergilah mendinginkan diri di tempat lain. Anda pikir Anda siapa? Kiki dan saya sedang berbicara. Apakah Anda berhak ikut campur? Bapak Rizky, mohon jaga sikap. Ini pacar saya, Arjuna. Kiki. Sejak kapan selera Anda menjadi begitu buruk? Anda benar-benar akan memilih sampah seperti ini? Justru karena selera Kirana tidak buruk, dia tidak menyukai orang seperti Anda. Anda. Baiklah, lelang akan segera dimulai. Mari kita ke sana. Anda berani mencuri wanita saya? Saya akan memastikan Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Kiki. Mengapa Anda menyirai Seya pergi? Siapa anak bangkitu? Sangat angkuh. Bapak Arjuna. Rizky itu adalah tuan muda dari keluarga Rizky papan atas. Aset keluarga Rizky bernilai triliunan dolar. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Jadi, Anda takut saya tidak bisa menandinginya? Aset keluarga Rizky bernilai triliunan, tetapi uang tunai yang bisa mereka hasilkan mungkin hanya sekitar 1,5 miliar dolar AS. Berapa banyak uang yang bisa seorang pewaris generasi kedua seperti dia mobilisasi? Selanjutnya adalah babak final dari lelang ini. Karya Anumerta Master Sekar, Tangerine Phoenix, to Warren Awol, 150 juta dolar AS. Inilah dia. 300 juta dolar AS. Mencoba mengambil seseorang dariku? Hari ini aku akan tunjukkan jurang antara kau dan keluarga elit papan atas. Hanya menambah 1,5 triliun rupiah dan kau masih berani bilang. Kuki Luarga et Papan Ata. Untuk barang ini, aku juga akan membeli habis semua item lelang. Berapapun tawarannya, aku akan membayar harga tertinggi. Bapak Arjuna, terima kasih. Satu ciuman tidak cukup. Kau. Apa kau pikir sedikit uang cukup untuk menantang keluarga elit? Hari ini aku akan tunjukkan bahwa keluarga elit punya lebih dari sekadar uang. Mereka punya status. Hey, Pak. Bapak Arjuna, waktunya melanjutkan lelang. Jika kau suka, kita bisa melanjutkan ini di rumah. Ya, waktunya melanjutkan lelang. Untuk barang ini, aku membeli habis semua item. Aku akan menandangi Tawar Ambera Papa. Bapak Arjuna, saya sangat menyesal. Saya baru saja menerima kabar bahwa barang ini tidak lagi tersedia untuk ditawar dan telah menjadi tidak untuk dijual. Tak menyangka, bukan? Seberapapun kayanya diri di depan keluarga elit papan atas, kau hanyalah orang yudik. Justin, kau tersalah. Kiki, ini kenyataan, kekuatan dan status. Apa kau pikir uang yang kau dapat dari orang udik itu bisa membeli kekuatan dan status? Ini adalah pengaruh keluarga elit papan atas. Aku membeli rumah lelang ini. Maaf Bapak Arjuna, rumah lelang kami adalah bagian dari aset KTT Kekayaan Global. Ini bukan sesuatu yang bisa kau beli hanya dengan uang. Lebih lanjut, keluarga Crestwood adalah anggota emas KTT Kekayaan Global, salah satu dari hanya 12. Mereka bisa memengaruhi keputusan rumah lelang kami. Dengar itu, anggota emas, hanya ada 12 di seluruh dunia. Kau bahkan tidak bisa menyentuh ambang batasnya. Anggota emas? Apa itu mengesankan? Bagaimana dengan anggota berlian kalau begitu? Anggota berlian, apa kau artinya? Tepat sekali. KTT Kekayaan Global hanya pernah punya satu anggota berlian. Itu adalah orang terkaya di dunia. Persis, jika kekayaan mereka menurun, akan ada orang terkaya baru. Dan orang terkaya baru itu akan menjadi anggota berlian. Dengar itu? Hanya dengan menjadi orang terkaya di dunia, kau bisa menjadi anggota berlian. Kau tidak akan bilang, kau adalah orang terkaya di dunia, kan? Akulah orang terkaya di dunia. Kamu omong kosong belaka. Jika kau adalah orang terkaya di dunia, maka aku adalah presiden bumi. Persis. Aku dasar orang udik. Kau memang punya sedikit uang kotor. Namun, tidak mudah untuk pura-pura menjadi orang terkaya di dunia. Anggota berlian KTT, Kekayaan Global, harus punya kartu keanggotaan. Apa kau punya? Kartu berlian milik orang terkaya di dunia. Benar-benar unik. Kau bilang kau orang terkaya? Mana kartunya? Tunjukkan. Kartu anggota berlian? Aku tidak punya sekarang. Tidak ada kartu. Berhenti bersikap sombong. Nama, seseorang akan mengantarkan kartu berlian kepadaku segera. Halo Bapak Arjuna, suatu kehormatan besar menyaksikan Anda menjadi simbol KTT Kekayaan Global kami, anggota berlian. Inilah kartu berlian Anda. APA.
Seseorang benar-benar mengantarkan kartu berlian kepada Leo? Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di dunia? Mustahil. Kartu ini pasti palsu. Bagaimana bisa dia menjadi orang terkaya di dunia? 5 tahun lalu, saya menyaksikan upacara inisiasi orang terkaya dunia sebelumnya. Ketua sendiri yang menyerahkan kartu itu. Dia pasti menyewa orang ini untuk berakting. Kau hanya berpura-pura, bukan? Kau hanya berpura-pura. Jadi dia menyewa seseorang untuk berakting, ya? Kukira aku sedang menyaksikan sejarah. Nasib buruk sekali. Baiklah, kau benar-benar menyinggungku. Sepertinya keluarga Trestuo tidak perlu ada lagi. Apakah itu Ketua Owens dari KTT Kekayaan Global? Aku akan mengakuisisi semua aset keluarga Trestuo. Kau gila. Berpura-pura menjadi orang terkaya di dunia dan masih mencoba mengakuisisi keluarga Trestuotku? Kau tidak tahu apa-apa. Leo, aku tahu kau punya sedikit uang, tapi orang terkaya di dunia dan KTT Kekayaan Global bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Jika mereka marah, kau takkan bisa melangkah sedikit pun dimanapun di dunia. Takut sekarang? Terlambat. Kiki, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Habiskan malam denganku. Jika tidak, aku tidak hanya akan membuat Leo menghilang sepenuhnya, tapi aku juga akan membuat perusahaanmu bangkrut dalam semalam. Justin, kau. Justin, bagaimana kalau kau biarkan adikmu menghabiskan malam denganku, lalu aku mungkin bahkan mempertimbangkan untuk mengampuni keluarga. Kau menggali kuburmu sendiri. Tangkap dia. Hei Kak, Kau baik-baik saja? apa yang terjadi? Orang kuat mana yang berhasil kau sakiti di luar sana, semua aset inti keluarga Trestuot telah diakuisisi oleh modal misterius, rantai modal keluarga Deputus, dan kakek pingsan di tempat. Bagaimana mungkin? Siapa yang mencoba mengakuisisi keluarga kita? Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah itu benar-benar Leo yang mengakuisisi aset keluarga kita? Tidak mungkin. Aku tidak percaya dia sendiri punya kekuatan sebesar itu. Bapak Arjuna, saya baru saja menerima kabar dari kantor pusat. Rumah lelang kami telah sepenuhnya diakuisisi oleh Anda, dan kepemilikan semua barang lelang menjadi milik Anda. Bagus. Sekarang, cepat kembalikan. Brosse Tangison Phoenix, Kepada Kiki. Kiki, barang ini kembali ke tempat asalnya. Leo, terima kasih. Skor Affinitas Isabella Sterling Cha Archer. Skor afinitas saat ini, 80. Usia harapan hidup U20H. Pengganda cashback, 80x. Hadiah, 1 tahun tambahan usia harapan hidup. Usia harapan hidup tersisa saat ini, 1 tahun 168 hari. Aku tidak menyangka. Kiki akan memberiku hadiah 1 tahun usia harapan hidup kali ini. Hei Kak, siapa sebenarnya yang mengakuisisi keluarga kita? Apa kau sudah tahu? Identitas mereka dirahasiakan. Aku curiga itu adalah orang misterius, yang baru-baru ini menjadi orang terkaya di kota River. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki identitasnya. Jadi, siapa sebenarnya yang kau sakiti di luar sana? Orang terkaya misterius di kota River? Apa hubungannya dengan pecundang miskin seperti Leo? Aku akan membunuhnya hari ini. Kak, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah di kota River belakangan ini. Tempat ini kumuh. Bagaimana bisa orang kuat seperti itu berasal dari sini? Aku sedang menuju lelang sekarang. Sebaiknya kau jangan. Kak, aku sibuk. Harus pergi. Penjaga, usir orang ini. Berhenti. Kak. Kak, apa yang kau lakukan di sini? Bapak Arjuna, ini adalah milik keluarga Trestuot. Perjanjian Penggalahan Set Penuh. Tolong lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sinta adalah tokoh papan atas di Jiangcheng. Dia telah memimpin keluarga Trestuot selama bertahun-tahun, menjadikan keluarga Trestuot sebuah raksasa. Bagaimana bisa dia tiba-tiba memberikan semua aset keluarga Trestuot kepada Leo? Aku pasti bermimpi. Kak, apa kau gila? Diam. Di saat keluarga kita dalam bahaya, kau berani menyinggung Bapak Arjuna? Bapak Arjuna, adik tidak tahu APA, dan tidak tahu kau adalah orang terkaya di dunia. Itulah sebabnya dia menyinggung. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami. APA, Arjuna sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Sikap yang bagus. Sekarang, siapa orang udik itu? Tidak mungkin. Kau hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin kau bisa jadi orang terkaya di dunia? Aku tidak percaya. Dia hanyalah orang kaya baru. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Bapak Arjuna? Kak, kita adalah keluarga elit papan atas. Kau ingin aku minta maaf pada orang kaya baru? Diam. Apa kau mau seluruh keluarga hancur lebur bersamamu? Bapak Arjuna, maafkan saya begitu buta hingga menyinggung Anda. Tolong selamatkan hidup saya.
Sudah terlambat. Sekarang, keluarga Crestwood adalah milikku. Go pergi sana. Sepertinya Justin telah menyinggung orang terkaya baru di Riverton. Apakah keluarga Crestwood benar-benar ditakdirkan hancur? Tidak, pasti ada jalan. Karena meminta maaf tidak berhasil, maka aku akan mempertaruhkan diriku. Pepak Arjuna. Aku bersedia menawarkan diriku. Demi kelangsungan hidup keluarga Crestwood. Wow. Dia memukau, setara sepenuhnya dengan Kiki. Arjuna, aku tantang kau untuk menerimanya. Aku tantang kau untuk menerimanya. Oui, Apayong Kolaku Kandisini? Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Dan memang benar. Kekhawatiranku terbukti. Arjuna, kau punya Dewi dan aku. Bukankah itu sudah cukup? Kiki, kenapa kau ikut campur urusan ini? Nona Sinta dan aku tidak bersalah. Nona Sinta, seperti yang kau lihat. Aku. Target penaklukan baru terdeteksi. Shinta Crestwood. Host, silakan ikat. Target penaklukan baru sekarang. Lagi, aku menolak. Harrington. Jika kau menolak menjikat, semua kekayaanmu akan dipotong dan masa hidupmu diatur ulang ke nol. Sistem sialan, apa kau bercanda denganku? Host, kau punya 3 detik lagi. Ikat. Tidak bisakah aku langsung mengikatnya saja? Selamat, host. Kau berhasil mengikat target penaklukan ketiga. Shinta Crestwood. Tolong tingkatkan skor afinitasnya sesegera mungkin untuk menerima hadiah masa hidup. Sekarang aku tidak perlu khawatir soal masa hidup sama sekali. Jinjal la Yongaku Kawatirkan. Nona Sinta, karena kau begitu tulus. Kenapa kita tidak? Mencari tempat untuk bicara baik-baik? Tunggu sebentar. Sebelum kalian berdua bicara, biar kami bertiga bicara dulu. Aku tahu Arjuna luar biasa. Pria luar biasa memang selalu dikelilingi banyak wanita. Tapi, 3 itu sudah terlalu banyak. Tidak boleh lagi. Aku juga berpikir begitu. Karena kalian tidak ada yang keberatan, aku tentu tidak akan keberatan. Kalau begitu, aku akan menelepon Arjuna sekarang. Ketiga orang ini, kenapa bisa sampai di hotel? Arjuna. Arjuna. Malam ini, kamu mau menghabiskan waktu dengan siapa dulu? Pepak Arjuna. Sebaiknya Anda berpikir hati-hati. Pepak Arjuna. Masa depan keluarga Crestwood Cup sebenarnya bergantung pada Anda. Aku baru ingat, ada urusan. Mencoba kabur? Kembali sini. Malam ini, jangan coba-coba kabur. Arjuna, jangan malu-malu. Sistem, tolong aku. Selamat, host. Anda telah mencapai pencapaian Raja Harib. Hadiah, umur permanen ditambah 100 tahun. Baiklah, karena aku tidak bisa menghindarinya, maka aku harus Mangorbankan diriku. dan menemani para wanita cantik ini.